Cerita dimulai pada pagi harinya di mana Sung Jinwoo yang ditelepon oleh adiknya Sung Jin-ah untuk melakukan pertemuan di sekolahnya. Lalu di sekolahnya sang adik Sung Jin-ah sangat terkejut dan tidak percaya kalau yang datang adalah kakaknya Sung Jinwoo, dikarenakan penampilannya yang sudah sangat berubah drastis, lalu ditambah juga Jinwoo sendiri tidak menyadari kalau dirinya sudah bertambah cool atau keren. Oni-chan da yo ne. なんで変 超注目されてんじゃん。彼女いないでしょ。誰か紹介してあげよう。 Setibanya di ruang guru Jinwoo disambut oleh guru wanita yang ingin membahas prestasi Jin-ah yang bagus dan merupakan contoh bagi siswa lainnya, dan hal itu membuat Jin-ah bisa bebas memilih fakultas kedokteran yang ia sukai. Sebelum berpisah sang wali kelas ingin menanyai Jinwoo tentang Jin-ah. Kalau semisal Jin-ah membangkitkan kekuatan hunternya, apakah Jinwoo akan membiarkan adiknya Jin-ah menjadi seorang hunter juga? Di sini Jinwoo menegaskan dia tidak akan melakukan itu kepada adiknya, karena baginya pekerja sebagai seorang hunter adalah pekerjaan yang sangat beresiko tinggi terhadap keselamatan nyawa. Selain itu, guru Jin-ah merasa khawatir dan ingin meminta bantuan Jinwoo. Ia berharap Jinwoo bisa membujuk siswinya Songhee agar berhenti dari pekerjaan berbahaya itu dan kembali bersekolah, sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Jina no Oni-san? Merasa Jinwoo datang karena permintaan guru mereka, Songhee mengatakan tidak akan menurut walaupun diminta untuk kembali bersekolah sekalipun. Jinwoo yang mendengar itu, mencoba meyakinkan bahwa hunter rank E seperti mereka tidak akan mendapatkan penghasilan besar kecuali ada kondisi tertentu saja. Melihat Songhee yang begitu keras kepala, Jinwoo akhirnya mengatakan bahwa dia datang bukan untuk memintanya berhenti menjadi hunter. Lalu tak lama Jinwoo mengajaknya untuk enak-enak. Maksudnya untuk ikut dengannya. Di tempat lain tampaklah Jin Chul yang sedang menunggu kedatangan seseorang. Di mana ternyata Hunter Wang Dongsu sudah kembali ke Korea kampung halamannya. Entah karena alasan apa, tapi Huang Dongsu sepertinya sangat membenci Korea negara asalnya sendiri. Dan dengan sikap sombong dan arogan dia bahkan merendahkan kepala divisi serikat Hunter Jin Chul. Dan tujuan Huang Dongsu kembali ke Korea karena ingin mencari Jinwoo serta ingin membantainya di dalam dungeon. Omae gotoki ga kono ore wo. Watashi wa ninmu wo chujitsu ni konashite iru dake desu. Sementara itu di kantor pusat serikat Hunter, terlihatlah Ganha dan Cho yang sedang membahas hasil penelitian dari ekspedisi di Pulau Jeju dan penemuan bangkai monster semut di tengah laut, di mana monster tersebut sudah berevolusi dan memiliki sayap. Dengan ini sudah bisa dipastikan ke depannya cepat atau lambat kota Seoul akan terancam bahaya besar. Kembali ke Jinwoo dan Songhee, di mana mereka berdua baru saja sampai di sebuah gerbang atau gate rank C yang baru saja terbuka. Melalui kenalannya manajer An dan rekannya, Jinwoo meminta untuk diizinkan bergabung bersama party yang akan menjelajahi dungeon tersebut. Lalu setelah itu diperkenalkanlah Hunter Rank A Kim Chol yang di sini merasa sedikit kesal karena menganggap Hunter Rank E seperti Jinwoo dan Songhee adalah beban dalam misi kali ini. Lalu di sana juga ada anggota party lain yang terdiri dari 1 Hunter Rank A, 5 Hunter Rank B, 2 Hunter Rank C, dan ditambah 2 Hunter Rank E yaitu Jinwoo dan Songhee. Jadi jumlah total party kali ini menjadi 10 orang. Jinwoo awalnya ingin membuat Songhee berubah pikiran. Tapi setelah melihat jumlah serta KRI party kali ini adalah Hunter Rank A. Jadi percuma saja, karena Songhee tidak akan merubah isi otaknya. Tak lama kemudian penjelajahan dungeon pun dimulai. Sesampainya di dalam, Jinwoo langsung merasakan hal aneh yang tidak bisa dirasakan oleh rekan partinya.
Mengetahui apa yang akan terjadi, Jinwoo pun bergegas ingin membawa Songhee keluar dari dalam gate. Akan tetapi gate tersebut tidak mengizinkan orang yang sudah masuk untuk keluar lagi. Sebelum dipaksa untuk masuk kembali, Jinwoo meminta orang di luar gate untuk memanggil pasukan penyerang utama. Di sisi lain, Yunho yang mendengar kabar tersebut merasa terkejut. Dengan gate yang awalnya gate rank C tiba-tiba menjadi red gate. Lalu tidak menunggu lama lagi dia langsung berangkat ke sana. Orang-orang di dalam party hanya bisa merasa takut ketika Kerry mereka Kim Chul memberitahu kalau mereka sedang berada di dalam red gate. Lalu Songhee yang tidak mengetahui red gate itu apa, menanyakan tentang itu kepada Jinwoo. Lalu Jinwoo pun menjelaskan bahwa Red Gate adalah dungeon khusus yang ketika orang memasukinya semua koneksi mereka dengan dunia luar sudah terputus. Lalu monster yang ada di dalamnya juga lebih kuat daripada monster di gate biasa. Dan hanya ada dua cara untuk keluar, yaitu mengalahkan bos terakhir di dalam dungeon, atau menunggu dungeon break. Lalu secara tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda dan peringatan sedikit pun, parti mereka mendapat serangan dadakan. Dan serangan itu menyebabkan salah satu anggota parti mereka langsung wasted. Serangan itu berasal dari Ice Elf yang sudah nongki di atas pohon yang sangat jauh dari mereka. Dan saking jauhnya sampai-sampai Jinwoo sendiri tidak bisa merasakan hawa keberadaan mereka. Tapi di sini Jinwoo paham bahwa Ice Elf menargetkan orang paling lemah di dalam parti mereka. Dan Jinwoo berpikir kalau itu di waktu 2 bulan yang lalu sudah pasti dia yang akan menjadi target. Songhee yang merasa takut dengan tampilan monster tadi, menanyakan kepada Jinwoo jenis monster apa itu. Jinwoo mengatakan bahwa Ice Elf adalah monster pintar yang dikenal sangat kejam, dan karena saking kejamnya mereka juga dijuluki sebagai iblis putih. Lalu tak lama kemudian ketua parti mereka Kim Cho, yang ingin mengalahkan bos di dungeon ini, membuat keputusan yang sangat tidak adil. Di mana dia hanya ingin membawa hunter yang berkompeten berdasarkan peringkat mereka. Sehingga salah satu hunter rank C pun disuruh untuk bersama dengan Jinwoo dan Songhee selaku hunter rank E yang dianggap beban olehnya. Tapi ada salah satu hunter rank B, Park Hye-jin, dengan kesadaran penuh meminta untuk bersama Jinwoo saja. Dan Kim Chul merasa Hye-jin hanya merasa kasihan dan ingin melindungi orang-orang yang dibuangnya. Tapi yang sebenarnya, Hye-jin memilih bersama Jinwoo karena tadi dia melihat bahwa hanya Jinwoo saja yang bisa bereaksi cepat terhadap serangan yang dilancarkan oleh Ice Elf. Anata, EQ じゃないでしょ。AQ、もしかしたらそれ以上かも。よろしくね。どうも。Lalu Kim Chol memberitahu dia dan timnya akan menyusuri jalan di belakangnya, dan Jinwoo juga mengajak timnya untuk masuk ke dalam hutan saja. Di tengah perjalanan, Kim Chul dan rekannya menemukan bekas cakaran besar di sebuah pohon yang ada di sana. Dan hanya monster beruang es saja yang bisa membuat bekas seperti itu. Dan mereka berpikir bahwa Jinwoo dan yang lainnya akan mati di sini. Tapi seketika Kim Chul teringat bahwa ada hunter rank C dan rank B Park Hye-jin yang bersama mereka. Lalu dia bingung kenapa dirinya menganggap rank E seperti Jinwoo adalah kapten tim itu. Lalu secara tiba-tiba, tim Kim Chul diserang oleh Ice Bear. Kim Chul meminta rekan-rekannya untuk bersiap bertarung. Kim Chul juga meminta rekan-rekannya untuk tidak terbunuh di sini. Lalu Kim Chul menunjukkan skill tamengnya dan dengan satset-satset membantai satu monster Ice Bear. Kembali ke Jinwoo dan timnya. Ketika sudah memasuki hutan, Hye-jin menyarankan mereka untuk mundur saja, dikarenakan mereka sudah memasuki wilayah Ice Bear atau monster beruang es. Tapi di sini Jinwoo mengatakan bahwa itulah rencananya, di mana mereka hanya perlu fokus mewaspadai Ice Bear yang IQ-nya -20 daripada harus berhadapan dengan Ice Elf yang otaknya lebih cerdik. Mendengar rencana Jinwoo yang masuk akal, Hye-jin pun menganggap keputusan Jinwoo sangat bijak.
Dan berhubung udara di dalam hutan 11-12 dengan sikapnya, Jinwoo pun membagikan jaket penghangat kepada semua orang di timnya. Melihat Jinwoo yang bisa menggunakan skill item box atau sihir ruang, membuat semuanya terkejut dan bertanya siapa Jinwoo sebenarnya, dan beranggapan kalau Jinwoo bukanlah hunter peringkat E seperti yang dikatakan orang. Karena sepengetahuan mereka, orang yang bisa menggunakan skill ruang adalah hunter berperingkat tinggi. Lalu dengan sikap yang lebih dingin dari udara di sini, Jinwoo meminta mereka untuk tidak banyak bertanya, dan Jinwoo memastikan akan membawa mereka semua keluar dari sini dalam keadaan belum innalillahi. Tapi tak lama, muncullah pasukan Ice Bear. Di situ Jinwoo langsung merubah statusnya menjadi mode bantai atau baku hantam. Setelah membabat banyak Ice Bear, XP Jinwoo meningkat drastis. Namun karena Jinwoo membantai Ice Bear dengan tangan kosong, membuat rekan timnya terkejut. Kembali keluar gate, terlihatlah Yunho yang sudah tiba di TKP dan frustasi karena tidak bisa masuk ke dalam. Di sini dia hanya bisa berharap ada seseorang yang bisa keluar dari sana. Lalu manajer An memberitahukannya bahwa yang masuk ke dalam bukan hanya unit atau party dari guild saja. Tapi ada juga dua hunter rank E yaitu Songhee dan Jinwoo. Dan Jinwoo adalah hunter yang diawasi oleh manajer An selama ini sebagai hunter yang telah mengalami kebangkitan kedua. Tak lama kemudian Huang Dongsu juga telah tiba, dan membuat Yunho penasaran, kenapa orang yang sudah kabur ke Amrik malah kembali dan memasuki wilayah kekuasaannya. Dan ketika Dongsu membicarakan tentang Jinwoo, Yunho menjadi makin penasaran mengapa semua orang menaruh perhatian pada sosok Jinwoo. Dan di situ Dongsu merasa kecewa karena tidak bisa masuk ke dalam gate dan membantai Jinwoo dengan tangannya sendiri, karena dia mengira Jinwoo pasti akan mampus di dalam sana dihabisi oleh monster. Kembali ke dalam dungeon, setelah menang dari Ice Bear, Songhee dan yang lainnya membakar dagingnya untuk mukbang malam ini. Sedangkan Jinwoo sendiri keluar dengan alasan ingin berolahraga. Namun yang sebenarnya terjadi, Jinwoo malah solo ke base musuh alias pergi membantai monster Ice Bear di sarangnya. Tapi karena jumlahnya terlalu banyak, akhirnya Jinwoo mengeluarkan pasukan bayangannya termasuk Igris juga, untuk berkontribusi dalam membantai Ice Bear. Di tengah pertempuran, Jinwoo menyadari bahwa mananya terkuras dengan cepat dikarenakan prajurit penyihirnya mengeluarkan daya serang yang tinggi dan prajurit biasanya memiliki kemampuan regenerasi yang cepat juga. Tak lama kemudian, muncul bos Ice Bear yang mengamuk hebat. Dengan kekuatannya, ia berhasil meluluhlantakkan pasukan bayangan Jinwoo, hingga membuat Jinwoo kehabisan mana. Lalu, untuk menguji sejauh mana keopean Igris, Jinwoo langsung memerintahkannya untuk membantai bos Ice Bear tersebut. Dan dengan EZ-nya, Igris berhasil membantai bos Ice Bear tersebut. Hal ini membuat Jinwoo sadar. Jika saat itu Igris menggunakan pedangnya, ia bisa saja membantai Jinwoo dengan mudah juga. Sementara itu, di tempat lain Kim Chul malah mengalami nasib sial. Ia bertemu dengan Ice Elf yang membantai semua temannya. Kejadian itu membuat Kim Chul putus asa, dan karena tidak mau ikut innalillahi juga, ia terpaksa kabur dari sana. Mungkin sekian dulu pembahasan alur episode kali ini. Kalau kalian suka dan tertarik dengan kelanjutannya, jangan lupa pencet like, komen, share, dan subscribe. Kalau kalian punya saran untuk Mimin, atau ada anime yang pengen dibahas, langsung tulis di kolom komentar ya.